Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan pembelajaran tema 4, subtema 3 ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuhni fama amin. Sekarang dipersiapkan buku tema 4-nya. Sekarang menginjak pembelajaran 3, halaman 120. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Ayo mengamati, perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Itu ada contohnya, yaitu tempat minum dan cangkirnya. Ada bawahnya celengan, terus ada tempat pensil, terus ada vas bunga. Ada lagi, anak-anak bisa memberi contoh yang lain, misalnya layah ya, layah atau cobek, terus biasanya itu kendi untuk minum itu ya, dan lain-lain. Banyak sekali, anak-anak bisa menyebutkan yang lain. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Di halaman 121, cara membuat kerajinan dari tanah liat. 1. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. Siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. Siapkan gambar rancangan. Tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangi bahan jika berlebih. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Anak-anak, karena tanah liatnya itu sekarang susah ya, kita ganti praktek membuat dari plastisin ya. Dari plastisin saja anak-anak bisa membuat sesuai dengan bentuk yang diinginkan anak-anak atau yang bisa dibuat oleh anak-anak. Terserah apa saja boleh dari plastisin ya, gantinya tanah liat. Sekarang kita lihat halaman 122. Ayo mengamati, Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang ya. Itu ada gambar prisma. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Yaitu pada prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF ya. Yang bawahnya silakan anak-anak dicoba. Sekarang yang halaman 124. Membuat kerajinan dari tanah dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Dengarkan teman membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Nah, ayo berlatih. Anak-anak bisa menjawab nomor 1 sampai nomor 5 itu dari percakapan di atas ya. Sekarang yang halaman 126. Ayo membaca. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh.
kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Nah, yang halaman 127, ayo amati gambar berikut dan hubungan dengan lingkungan sekitarmu. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Yaitu adalah gambar yang berantakan, kotor ya, becek, tidak rapi ya. Adakah lingkungan sekitarmu seperti gambar? Tentunya anak-anak tidak ya, karena kita selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekarang kita menginjak pembelajaran 4, halaman 129. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Ayo membaca. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian ya. Yang halaman 130, ayo mengamati. Amati gambar suasana jalan raya berikut. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar di samping? Yaitu banyak kendaraan ya, padat. Terus banyak asap kendaraan ya. Terus tidak teratur ya, berantakan ya. Mungkin banyak yang mengeluarkan klakson, membunyikan klakson terlalu kuat sehingga mengganggu pendengaran ya. Asapnya itu bisa mengganggu pernafasan yang melewati di jalan raya itu. Terus bawahnya, buatlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Anak-anak tulislah pada kolom berikut polusi udara di jalan raya ya. Polusi udara itu mengenai apa saja ya. Boleh diceritakan di kotak ini. Terus sekarang yang halaman 131. Ayo mengamati model kendaraan bermotor dapat dibuat menjadi kerajinan ya. Itu ada mobil, ada Vespa, ada kereta-keretaan itu kepalanya kereta. Model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunak misalnya plastisin. Karena di pembelajaran sebelumnya sudah praktek plastisin, maka sekarang langsung saja kita membuka halaman 133. Ayo berdiskusi. Amati kembali bentuk gambar berikut, yaitu model lokomotif kereta api yang bawahnya itu berbentuk kubus ya. Terus plastisin juga berbentuk, nah sama ya. Sekarang bagian model lokomotif kereta api berbentuk kubus, plastisin berbentuk balok. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Diskusikan dengan temanmu benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus dan balok. Tuliskan benda-benda yang kamu temukan pada tabel berikut ya. Terus bawahnya, ayo mengamati. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Tahukah kamu rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus dan balok? Perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak, yang pojok-pojok itu namanya titik sudut ya. Yang pojokan-pojokan itu namanya titik sudut. Yang samping-samping, bisa samping kanan, samping kiri, samping bawah, samping atas, itu namanya sisi ya. Nah, terus garis-garis yang menghubungkan antara garis satu dengan terus garis yang lain itu namanya rusuk ya. Terus yang balok juga sama ya. Kalau titik sudut itu pojok-pojokannya itu namanya titik sudut. Sedangkan yang samping kanan, samping kiri, samping bawah, samping atas itu namanya sisi.
Terus yang garis-garis yang menghubungkan itu namanya rusuk ya. Sekarang anak-anak dicoba dihitung. Ayo berlatih itu ya. Misalnya kubus, banyak rusuknya berapa, banyak sisinya berapa, banyak titik sudutnya berapa ya. Dicoba ya, dikerjakan. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak selalu sering-sering cuci tangan, menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Selalu memakai masker.